Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teknik penganggaran modal. Bahasa Inggrisnya capital budgeting. Arti penting dari capital budgeting tadi atau penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisis proyek-proyek atau usul investasi dan menentukan investasi atau proyek-proyek mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Nah, jadi analisis potensi penambahan aktiva tetap. Misalnya ada pabrik kita dirikan. Itu aktiva tetapnya kan ada bangunannya, ada mesinnya, dan seterusnya. Nah, penganggaran modal itu bersifat jangka panjang dan melibatkan pengeluaran biaya yang lebih besar. Dan sangat penting bagi masa depan perusahaan. Nah, ada dua macam proyek. Ada proyek yang bersifat independen, berdiri sendiri, dan ada proyek pilihan. Kita milih. Kalau kita pilih yang satu, maka kita tinggalkan yang lain. Nah, proyek independen itu jika aliran kas suatu proyek tidak akan mempengaruhi aliran kas proyek lainnya. Sedangkan mutually eksklusif itu jika aliran kas suatu proyek mempengaruhi aliran kas proyek lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Jembatan atau kapal. Padahal ini misalnya jembatan Teluk Kendari itu. Zaman dulu sebelum ada jembatan kan kapal. Ya, kalau istilahnya sekarang katinting. Nah, berapa orang yang bisa dimuat katintingnya? Dibanding ini misalnya kalau orang pas ini pakai bayar melalui jembatan ini juga pakai kapal ini juga pakai biaya, maka mana yang nanti dihitung itu? Apakah kita beli kapal besar atau bangun jembatan? Nah, itu namanya proyek mutually eksklusif. Nah, klasifikasi dari proyek itu. Ada yang proyek ada namanya replacement atau perawatan bisnis, mengganti peralatan yang rusak. Misalnya mesin-mesinnya diganti dengan kapasitas yang sama. Nah, kemudian ada lagi replacement untuk pengurangan biaya mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman, out of date. Ya dulu seperti stensil ya, kita waktu itu zaman-zaman dulu masih ada ini stensil, kemudian dirubah menjadi printer dan saya kira sudah semakin berubah terus. Nah, itulah replacement. Biayanya efektif, efisien. Sama juga sesungguhnya ini replacement, tetapi kita harus belajar banyak ini dengan teknologi ini. Jadi jangan pernah karena ada COVID kemudian kita tidak bisa berjumpa, kita masih bisa berjumpa di awan. Meskipun saya dari rumah, Anda dari rumah juga kan. Nah, itulah contoh replacement yang semakin ketinggalan zaman ya kita lewatin itu ketinggalan zaman itu. Malah maju. Nah, kemudian ada yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada, pengeluaran-pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambah toko dan sebagainya. Nah, ada lagi ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Misalnya kalau dulu hanya pasarnya di sebuah kabupaten, nah kita kirim ke kabupaten lain dengan adanya tambahan produksi kapasitas produksinya kita. Proyek keamanan atau lingkungan. Ini dulu ya di Pelabuhan Samudra itu busuknya luar biasa. Karena apa? Ada pabrik di situ, ada pabrik yang menampung ikan-ikan yang akan diekspor. Di situ dikerjakan.
Akhirnya dibuang, belum ada pengolahan lingkungan waktu itu. Busuk semua. Nah, sekarang dengan adanya tambahan-tambahan ya kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu itu sudah menggunakan teknologi pengolahan limbah. Nah, untuk mengolah itu kan perlu biaya. Nah, itulah yang namanya penganggaran modal untuk keamanan atau lingkungan. Nah, yang lain adalah untuk penelitian dan pengembangan. Jadi pengembangan dari perusahaan. Jadi perlu ada penelitian terus-menerus. Kemudian yang lain-lainnya banyak ya, kontrak jangka panjang, kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Yang lain-lain misalnya kita mendirikan bangunan kantor, kita menyewakan kantor tadi nanti ada pendapatan masuk. Karena ada investasi yang kita sudah keluarkan uang. Nah, tempat parkir pesawat terbang perusahaan dan sebagainya. Itu semua adalah usul-usul proyek yang menggunakan penganggaran modal. Nah, itu nanti akan dihitung berapa pemasukannya setelah adanya proyek, berapa tahun nanti baru bisa kembali modalnya yang kita sudah keluarkan yang besar tadi. Nah, tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama itu estimasi aliran kas atau cash flow. Cash flow itu aliran kas. Hanya ada dua cash flow. Ada cash inflow, ada cash outflow. Cash inflow itu dari penjualan produk-produk yang kita sudah investasikan tadi. Sedangkan cash outflow ya pengeluaran. Biaya-biaya untuk mendirikan pabrik sehingga produknya makin banyak dan seterusnya. Nah, kemudian analisis risiko aliran kas proyek harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang ketiga, menentukan weighted average cost of capital. Anda sudah belajar cost of capital yang lalu dari proyek itu. WACC itu ya yang lalu itu inilah yang menjadi cut off value, nilai pembatas untuk menerima proyek itu atau menguntungkan proyek itu atau merugikan ditentukan oleh besaran WACC yang ditentukan oleh proyek yang bersangkutan. Kemudian mencari payback, net present value, dan IRR-nya. Nah, kemudian ini juga sering tahapan penganggaran modal ini disebut sebagai kriteria investasi. Investasi tahapan-tahap penganggaran modal ini. Nah, metodenya ini keputusan penganggaran modal itu ada payback period, ada net present value atau NPV, ada internal rate of return. Ini tiga hal ini yang saling kait-mengkait untuk menentukan suatu usul investasi atau suatu usul proyek menguntungkan untuk dilakukan atau malah merugikan untuk dilakukan. Tiga hal, payback period atau periode pengumpulan kembalinya modal yang kita sudah tanamkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya-biaya yang kita sudah keluarkan. Investasinya tadi, termasuk biaya-biayanya. Kemudian pendapatannya tahun ini sudah bisa berapa itu. Nanti seterusnya lagi. Kadang-kadang BEP itu bisa lebih rendah dari kira-kira usia proyek yang kita perkirakan. Selisih antara nilai sekarang dari proyek investasi yang diharapkan datang dan nilai sekarang dari biaya-biaya proyek yang sudah dikeluarkan. Tuh. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup biaya proyek yang telah dikeluarkan. Cash outflow, pengeluaran. Aliran kas keluar. Atau berapa lama proyek beroperasi, cash inflow, untuk pengembalian biaya yang telah dikeluarkan, cash outflow. Nah, misalnya ini ada contoh.
Ya. Nah, jadi kalau nilai sekarang itu di nol ini. Nah, CFT itu maksudnya adalah biaya yang sudah dikeluarkan, katakanlah 100. Nah, di tahun pertama setelah proyek itu akan masuk 10. Di tahun kedua akan masuk 60. Dan di tahun ketiga 80. Nah, kita lihat kumulatifnya di bawah, itu minus 100. Nah, setelah tahun pertama kan sudah masuk ini, tinggal minus 90. Di tahun kedua masuk lagi 60, tinggal, nah ini kan dari 60 tambah 30, 60 sorry, dari 90 ini tinggal ini. Nah, kalau kita masukkan di tahun ketiga itu sudah lebih. Nah, sehingga dicarilah ini. Jadi kira-kira rata-rata nanti antara 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau nanti menggunakan formula yang dibawa payback L itu, nah, jadi yang ini dulu kumulatif minusnya ya 30 dibagi 80 yang akan masuk. Sehingga ditemukanlah 2,37 atau katakanlah 4 ini. Jadi 2 tahun, 4 bulan. Berarti kalau proyek dengan investasi 100 ini akan menghasilkan sudah bisa kita kembali modal itu nanti setelah 2 tahun 4 bulan. Inilah yang dimaksud payback. Jangka waktu kembalinya pengeluaran uang tadi dengan adanya taksiran pendapatan seperti ini. Nah, apa kekuatan dari payback period tadi? Yang ini baru yang pertama. Menyediakan indikasi dari risiko dan likuiditas proyek. Yang kedua, mudah dipahami dan dihitung. Tapi memiliki kelemahan karena mengabaikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Dan yang kedua, kelemahan yang keduanya, mengabaikan aliran cash flow-nya setelah ditemukannya jangka waktu atau payback period-nya. Nah, ini net present value. Net present value itu adalah perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi. Kas bersih yang akan masuk ini, sedangkan investasinya itu adalah kas keluar. Ini dikurangi investasi. Nah, kalau hasilnya positif, maka proyek diterima. Artinya proyek tadi menguntungkan untuk dilaksanakan. Nah, tetapi sebaliknya kalau negatif, maka proyeknya tidak menguntungkan. Nah, kalau internal rate of return adalah tingkat bunga yang menyamakan antara nilai sekarang, PP value, proceed itu aliran kas masuk, cash flow, dengan nilai sekarang investasi outlays, atau NPP-nya sama dengan 0. Jika IRR-nya lebih besar dari WACC, tadi cost of capital-nya menguntungkan. Jika ini merugikan. Nah, cara menghitungnya nanti Anda bisa dapatkan ini. Ada contoh seperti ini. Kemudian hasilnya jawabannya ada. NPP dan seterusnya. Nanti ada IRR, caranya menghitung. Kamu ikuti aja, itu akan kamu paham itu. IRR. IRR itu harus dicari dengan apa? Nah, ke depan saya ingin Anda bertanya. Sebelum ke saya bagaimana apa dari mana ini, saya akan kirimkan ini dulu, kemudian nanti ditanyakan ke saya bagaimana menghitung itu. Ini memang agak di papan tulis bagusnya ini. Tapi saya kira kalau kamu baca baik-baik, ikuti dari mana dapat itu, dari mana, nanti kita bisa terangkan dengan baik. Ya, ini dari mana ini? Ini yang paling penting dulu saya terangkan ini kan sudah ini. Ini jawabnya tadi.
Contohnya ini rumusnya NPV. Nah, biasanya kita ini ya, ini kita sudah masuk ke IRR ini. NPV dengan diskon rate 15. Katakanlah tingkat suku bunga 15. Ya, 15%. Nah, profit kita sudah tentukan di soal itu dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, diskon faktor itu adalah ini, 15%. Tapi diangkakan. Caranya adalah kalau Anda punya kalkulator ya, ini ini untuk menentukan diskon faktor ini, 0,8 ini. Kalau Anda punya kalkulator situ bagus sekali, coba ketik 1 ya bagi 1 ya, bagi 2 kali baginya ya. 1 bagi atau 1 kali aja. 1 angka 1 bagi 1,15. Dapat nggak itu 0,869? Dapat, Pak. Oke, bagus. Sekarang lanjut itu angka yang sama di tahun kedua. Ah, itu. Bagi lagi, bagi 1,15. Coba dapat nggak? Dapat? Dapat, Pak. Oke. Bagi lagi terus sampai ke bawah. Ini hasilnya pasti seperti insya Allah kurang lebih di sini. Paling pembulatannya yang berbeda. Nah, isi ini. Tadi ini profit ini kan dari soal. Kalikan di tahun pertama itu kalikan 170 kali ini. Nah, itu namanya present value dari profit. Nilai sekarang. Dan seterusnya setelah dijumlahkan. Nah ini. Nah dapatnya ini. Ini dapatnya 529 positif, berarti menguntungkan untuk dilaksanakan proyek ini. Ada ini P1 itu catatan penting untuk menghitung nanti melakukan interpolasi namanya di IRR. Ini P1 dan ini C1. P1 tingkat bunga pertama, discount rate. Dan ini C1 NPV pertama. Bisa ya? Nah, ini rumusnya untuk interpolasi. P1 dikurang C1, nah, ini di P2 kurang P1, jadi P2-nya kita harus cari. P2 dan C2 karena sudah ada P1, karena ini hasilnya positif. Nah, untuk mencari itu kita tingkatkan diskon rate-nya sebesar mungkin. Kenapa? Karena dia sudah positif. Tapi kalau hasilnya negatif, maka diskon rate-nya itu diperkecil. Ini karena positif hasilnya, maka diperbesar. Setelah diperbesar, ternyata mendapatkanlah hasil seperti ini. Nah, sekarang bagaimana diskon faktor ini dihitung? Nah, di kalkulator itu lagi. 1 dibagi 1,8. Ini karena 80% ya, 0,8 ini. 1 dibagi 1,8. Dapat 0,55? Dapat, Pak. Oke. Bagi lagi 1,8 dapat? Tiga 0,3. Devrinas dapat? Dapat? Dapat, Pak. Oke, dan seterusnya itu bagi lagi dan seterusnya. Dapat. Nah, masukkan. Baru kalikan ini. Nah, 252. Present value of profit-nya atau cash inflow-nya. Nilai sekarang dari cash inflow. Dibangkitkan dengan pengeluaran awal itu 300. Tadi kan minus 100. Ini sekarang 300. Sehingga dapatnya minus 47. P2 dan C2 dapatnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini tinggal masukkan angka-angka itu. Ini hasilnya. Coba kamu lihat
Baik. 49 orang. Berarti 50 semua. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.